Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai di surat Al-A'raf ayat 31 ya. 21. Kemarin kita sudah pelajari semua tentang alasan setan tidak mau taat, kemudian juga kita sudah pelajari faktor-faktor itu kaitannya dengan kehidupan kita. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan syajaratul khuld atau pohon khuldi, kaitannya dengan khuldi di zaman sekarang. Dan saya juga sudah mengajak untuk mewaspadai diri kita karena sifat-sifat setan yang dulunya adalah iblis, iblis yang dulunya adalah malaikat. Artinya iblis dulu itu abid dan alim ya. Maka jangan membanggakan kealiman dan keabidan kita karena bisa jadi hanya karena sombong. Lalu kita juga sudah pelajari tentang bahwa surga itu tidak mentolerir seberat debu pun kesombongan. Qurannya ada, hadisnya ada. Jadi berapapun bagaimanapun kita alim dan ahli ibadah, ilmunya setinggi langit, kalau masih ada sombong tidak bisa masuk surga. Nah ternyata kemarin kita juga sudah pelajari betapa iblis tidak pernah berhenti berupaya untuk bersumpah membuat manusia terjerumus ke dalam kesalahan. Ketika menggoda Adam dan tidak berhasil, dia menggoda Hawa untuk kemudian agar menggoda Adam. Dan kita juga pelajari betapa tipu daya setan itu bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan. Janjinya kepada Adam, iming-imingnya adalah kalau kamu makan itu kamu akan kekal. Tuhan melarang kamu memakan itu ya supaya kamu tidak kekal. Makan aja biar kamu kekal, makan aja biar kamu jadi malaikat. Malaka ini, 2 malaikat. Ya, rasa penasaran yang secara alami menjadi sifat manusia itu yang kemudian memicu Adam maupun Hawa tertarik untuk mencoba. Padahal sudah dilarang sama Allah. Dan sekali kemarin kita sudah pelajari bersama. Wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Tapi setan kemudian meneguhkan bisikannya. Aku ini benar-benar hanya memberi kamu nasihat loh. Waduh. Apa? Nasihat. Jadi setan mengklaim dirinya sebagai an-nasihin. Pemberi nasihat, penasehat. Waduh. Jadi kalau di struktur organisasi ada penasehat organisasi. Ada kan di struktur organisasi? Di pemerintahan aja ada kok. Penasehat gubernur, penasehat presiden, penasehat apa? Nah, ini penasihatnya itu mantan malaikat loh. Jangan main-main. Mantan malaikat. Kalau hanya sekedar mantan presiden atau mantan gubernur, ini mantan malaikat, jangan main-main. Jadi nasihat itu tidak selalu baik ternyata. Jadi menasehati manusia, membisiki manusia. Tapi ya di dalam hati itu ya enggak kok kemudian kayak setan, ya kayak diri kita sendiri gitu loh. Menasihati itu kan memberikan asupan atau materi sebagai bahan pertimbangan kan gitu. Jadi kalau sampean misalnya mau bisnis nih, lalu dihadapkan pada 2 pilihan. Ini bisnis ini labanya 1 hari bisa 100 juta. Tapi kok antara halal dan haram kayaknya kok ragu ini ya. Gitu. Lalu ada bisnis satunya. Bisnis yang jelas haram.
Lalu ada bisnis satunya yang jelas halal. Nah, kan gitu. Jadi ada yang jelas halal, tapi labanya ya paling satu hari 200.000 lah. Tapi yang antara halal dan haram, yang jelas haram, labanya 1 juta sehari. Tapi ada yang pokoknya mutasyabihah, ragu antara halal haram, tapi labanya 10 juta sehari. Kira-kira nasihat dalam hati kita gimana bunyinya? Yang jelas-jelas halal 200.000 sehari. Tapi yang jelas haram 1 juta sehari. Yang ya tipis-tipis lah. Ini halal tapi ya haram ini. Tapi labanya 10 juta sehari. Kira-kira suara hati kita saat mempertimbangkan itu gimana hati kita coba? 10 juta yang laba besar. Ngambil laba yang besar, Gus. Iya, itu logikanya. Tapi cara supaya sampean yakin gitu di hati kita bunyinya gimana? Nanti ada sebagian disedekahkan Gus untuk membersihkan. Apalagi? Ayo Ya, loh. haram-haram sedikit nggak apa-apa. Haram-haram dikit nggak apa-apa lah gitu. Terus apa lagi? Loh, sama tak ajak untuk belajar melatih diri mengetahui triknya setan. Apa Mas Tisna? Ayo, gimana coba kira-kira bisikan di sana? Ayo, tadi itu halal betul, jelas halal itu, barokah wis. Tapi labanya cuma 200.000 sehari. Terus ada haram, jelas haram, wis muhkamat betul itu haram itu. Tapi labanya 1 juta sehari. Lalu ada yang antara halal haram. Itu jelas bahwa itu meragukan lah. Ada ya kayak halal tapi ya kayak haram ini gitu. Tapi labanya 10 juta sehari. Kira-kira ketika kita pertimbangan memilih itu gimana? Setan dalam hati kita coba. Yang 10 juta diambil dulu, besok ditobati. Gimana Pak Budi? Gimana? Coba. Loh, yang ini untungnya 10 juta diambil dulu. Besok baru ditobati. Oke, terus. Tapi besok imbalannya mana? Oke. Terus ayo, lo belajar ini. Biar kita benar-benar memahami caranya setan. Loh, kita belajar ayat itu untuk apa sih? Nanti di ayat selanjutnya, atau dilihat. Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau terperdaya seperti bapak-bapak kalian telah terperdaya oleh setan. Nanti akan ada ayat begitu. Artinya kita ini mempelajari ayat ini itu sebagai apa ya? Peringatan dari Allah agar kita itu memperhatikan clue atau petunjuk ini untuk tidak terjerumus lagi lah. Sekarang saya ajak sampean minta. Karena setan mengatakan di situ, inilah kumala minan nasihin. Aku ini hanya beri nasihat loh. Nasihat itu kan advice, pertimbangan. Yang pertimbangan setan logis banget. Baca tulisan saya judulnya Logika Setan. Itu logis banget. Gitu loh. Nah, coba kalau kayak gitu gimana? Karena Pak ayat selanjutnya ini, fadallahu bihururin. Maka setan membujuk keduanya dengan tipu daya. Sama pikir tipu daya terus setan ngomong gini, kamu tak tipu loh ya, ini tipu daya loh ya. Enggak gitu. Enggak Mas. Itu loh. Kenapa? Akhirnya Nabi Adam, bibit unggul loh ya, Nabi Adam itu langsung dalam tanda kutip dengan diciptakan langsung dari tangannya Allah. Jangan diartikan tangan itu macam-macam ya. Artinya benar-benar diciptakan itu apa ya? Dari langsung oleh Allah. Gitu loh. Akhirnya masih kena itu. Di sini sebut fatallahuma bihururin. Lalu setan membujuk keduanya. Falamma dzaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Maka ketika keduanya benar-benar tertipu untuk makan, merasakan apa ini?
pohon itu, maka badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima mi waraqil jannah. Maka kemudian mereka menutupi, maka tampak aurat keduanya. Loh, gitu loh, telur. Maka tampak aurat keduanya. Awalnya berpakaian. Begitu makan pohon itu, buah itu langsung tiba-tiba terlepaslah, tanggallah seluruh apa pakaiannya. Bukannya mulia seperti yang diiming-iming dinasihatkan oleh setan, tetapi malah jadi hina. Nah, dari situ kita lihat. Kemarin kan kita pelajari tentang surat Al-Humazah ya. Manusia itu kan yahsabu annamalahu akhladahu ya. Yahsabu, manusia itu mengira dengan jama'a malahu adada, dengan mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitung harta itu, manusia itu akan akhladahu, akan mulia, akan kekal gitu. Tapi coba lihat, apakah iya begitu? Ternyata manusia enggak. Manusia begitu mati-matian ambisi mengejar kuasa, harta dan sebagainya. Akhirnya dia hina. Akhirnya dia menderita. Gitu loh. Kenapa? Ya karena dia kemudian mati-matian siang malam mikir, kepala pusing, bahkan halal haram diterabas. Akhirnya berbaju oranye. Kan hina jadinya. Gitu loh. Itu yang disebut oleh Pak Guru Muhtar kalau ngajarin kami itu, orang rakus terhadap harta dunia atau dunia itu seperti orang, seperti ulo marani gebuk. Ulo marani gebuk itu istilah ular mendatangi pukulan. Artinya sengaja nyari perkara. Gitu loh. Nah, ternyata betul dibuktikan oleh Nabi Adam tadi. Ketika bisikan setan itu mengarah kepada kamu nanti mulia, kamu nanti malaikat ini jadi dua malaikat kekal dan sebagainya, kan menarik tawaran itu. Tapi begitu dimakan, buyar. Tadi sama juga. Ketika yang halal 200.000, yang haram 1 juta, yang mutasyabih atau meragukan 10 juta, kan menarik 10 juta itu. Tapi bahkan yang 1 juta saja sangat menarik. Tapi di balik larangan Allah itu sebenarnya ada nanti pikiranmu kacau, nanti keluargamu akan jadi tercerai berai atau jadi tidak taat, nanti kesehatan pikiranmu, nanti kamu akan jauh dari Allah. Itu tidak difikirkan di dalam pertimbangan ketika memilih yang mutasyabih maupun yang haram. Ketika memilih nasihatnya setan tadi. Tidak ada. Oh, yang penting angka tadi. Wah, 10 juta, rek. Itu bandingkannya. Gitu. Nabi Adam tadi juga gitu, pertimbangan Hawa tadi. Wah, itu jadi malaikat, rek. Gitu. Tidak mempertimbangkan bahwa ternyata begitu diterima, dimakan, malah nanggal seluruh auratnya. Nah, kemarin saya janjikan bahwa antara aurat jasmani dan aurat lahir. Jadi ketika dia di surga makan buah khuldi, yang tampak terlepas adalah baju-baju lahirnya. Di dunia, ketika sampean dan saya ini makan buah khuldi, yakni rakus pada harta, tahta, dan jabatan kekuasaan tadi, maka kemudian kita akan tertanggal juga apa? Libasut taqwa kita. Apa artinya? Pakaian ketakwaan kita. Pakaian ketakwaan, libasut taqwa. Ini yang kadang nanti menjadi tanggal. Nanti kita akan pahami juga di ayat selanjutnya. Karena sekarang kan baru ayat 21, tapi nggak apa-apa. Di ayat 26 itu disebutkan tentang libasut taqwa. Libasut taqwa. Nggak apa-apa, saya spill dulu. Coba dibuka di Al-A'raf juga ayat 26. Allah. Izin Gus. Ya, tapi nanti kita akan bahas lagi di sana lebih dalam. Ya, silakan. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk
perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Shadaqallahul azim. Di situ dijelaskan, ketika dulu nenek moyang kita, kakek moyang kita begitu sudah dilarang makan buah khuldi, kemudian masih makan, ternyata kemudian pakaiannya nanggal semua, akhirnya terpaksa nyari daun-daun surga untuk menutupi itu. Pakaiannya tanggal. Nah di dunia ini kalau kita benar-benar akhirnya rakus terhadap harta, kekayaan, jabatan dunia, pengen nambah, pengen ini semuanya, sampai nanti lihat aja, akan tanggal seluruh pakaian takwa itu. Sehingga halal haram diterabas, tidak punya rasa malu sudah. Iya, harta maupun kekuasaan itu begitu, itu memabukkan. Begitu sudah merasakan enaknya berkuasa, wis pasti memabukkan. Lalu malu itu sudah tidak punya. Nah, rasa malu tidak punya itu loh, yang namanya libasut takwanya itu sudah hilang. Karena kan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian dari iman. Iya, kalau sudah tidak punya rasa malu untuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, di dalam jiwa kita juga gitu, sudah tidak punya malu lagi untuk halal haram, sudah itu namanya tanggallah libasut takwanya. Gitu loh. Jadi di surga dulu makan buah khuldi, akhirnya tertanggalkan baju-baju surganya. Di dunia ini juga gitu, khuldi dalam bentuk harta tahta dan status kekuasaan itu akan membuat seseorang kalau rakus tanpa henti, tanpa batas, akan membuat dia libasut takwanya juga tertanggalkan. Ayo hati-hati ya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kuma syajarati wa qul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan kemudian Allah memanggil, loh, lah sudah tak peringatkan tuh kamu Adam, Hawa. Jangan ikuti kalimat kata-kata setan, itu musuhmu yang nyata. Kamu lah sudah tak peringatkan toh. Jadi Allah itu sayang sebenarnya sama manusia, sama kita ini sayang. Kemudian ketika ngaji begini nih ya kan, belum, jangan ngantuk ya. Ketika ngaji begini nih, lah sampean tak ingatkan, ayo begini, jangan begitu. Hati-hati loh ya di depan itu, jangan, kalau saya kan selalu begitu. Lalu kadang masih dablek ya kan. Kemudian tek gitu, loh kan beneran kan? Itu. Iya, ini sama dengan begini. Pak Guru tadi ngajarin kita begini. Kalau ibaratnya itu seperti ini. Ada anak kecil. Lalu dia main-main naik pohon gitu. Padahal dia belum cekatan naik pohon. Udah dibilangin, hati-hati jatuh loh ya, atau main tangga prosotan gak karuan gitu, tanpa pegangan, tanpa pengaman, hati-hati jatuh, masih, jatuh nanti, jangan tinggi-tinggi jatuh, masih, ganggu aja, kan gitu pikirannya anak kecil itu, begitu tek jatuh gelidak, patah kaki, kan sudah tak bilangin, itu. Sama dengan ketika anak kecil mainan pisau. Pisau itu manfaat enggak? Pisau manfaat enggak? Manfaat. Tapi kalau di tangan anak kecil? Bahaya. Bahaya. Racun manfaat enggak? Manfaat. Buat hama manfaat. Tapi di tangan anak kecil atau anak yang nggak tahu itu racun? Bahaya. Udah dibilangin, hati-hati, itu pisau. Jangan main pisau, jangan. Kamu belum bisa. Masih namanya, direbut itu marah. Begitu benar-benar kebeler, tangannya putus, nah kan? Manusia juga begitu. Hati-hati, harta, tahta, kuasa itu benar-benar bahaya loh ya. Bukan tidak boleh, tapi kalau kamu belum mampu, jangan. Ya, jangan terlalu rakus kayak gitu. Hati-hati. Terus keluar ini apa dilarang ini. Apa sih? Nah, gitu. Apa saya nyalon enggak boleh, ini enggak boleh, gimana sih? Gitu kan? Ya coba aja. Nanti kalau kebeler, kebacok, jangan nangis ke saya loh ya. Dibilangin kok. Jadi bukan tidak boleh, racun tadi manfaat juga. Pisau manfaat.
Sama dengan harta, tahta, kuasa, manfaat. Tapi di tangan orang yang sudah bisa, yang mampu. Yang tidak mampu hanya karena berbekal apa? Ambisi, berbekal karena takut ketinggalan sama teman, ketinggalan tetangga. Ya hati-hati. Biasanya kemudian ya sudah itu yang haram, ya, apalagi yang cuma mutasyabih, yang samar-samar, terabas sudah. Nah itulah kalau sudah mobil hanya dengan punya gas tapi nggak punya rem. Sama saya di sini sampai tak ajak untuk ngaji itu boleh punya gas tapi ayo juga punya rem ditambah dengan kopling. Gitulah. Jadi ketika rem itu bukan untuk mencegah sampean, untuk mengurangi daya hancur, untuk memanage. Makanya kemudian di ayat 23, qala rabbana dzalamna anfusana, itu diingatkan sama Allah, maka Adam dan Hawa nangis dia. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Zalim kami ya Allah. Loh, Nabi itu loh ngaku zalim. Lah ini kok cuma Gus Glory, cuma Kiai Glory, cuma merasa bahwa ini sudah alim, saya tidak takut sama nanti mati kapan. Siapa saya ini? Saya ini sudah pasti. Saya tidak pernah mikir mati aja. Saya ini sudah alim. Saya sudah pasti benar, sudah pasti masuk. Kalau ada orang kayak gitu, berbahaya tuh loh. Karena apa? Di sini Nabi Adam merasa mengaku zalim. Nabi loh ya. Sama nanti tak tunjukkan juga. Nabi Musa di surat Al-Qasas itu merasa zalim, mengaku juga zalim. Nabi Nuh pernah nangis mengaku zalim. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, itu bahkan bersabda, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, fa inni atubu mi'ata marra fi kulli yaum. Hai orang beriman, kamu itu bertobatlah kepada Allah, karena aku ini loh kata Nabi, itu bertobat, minta ampun kepada 100 kali setiap hari. Loh, Nabi Muhammad itu udah dijamin pasti diampuni. Gitu loh masih minta ampun. Nah ini Nabi Adam, ya kakek moyang kita, bibit unggul manusia, merasa zalim. Rabbana zalamna anfusana, sambil nangis tuh. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguh Gusti, kalau Engkau tidak memberikan ampun kepadaku, saya berdua ini akan menjadi orang-orang yang rugi ya Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, orang yang paling beruntung adalah orang yang mendapatkan ampunan. Orang yang paling rugi adalah orang yang tidak mendapat ampunan. Berarti yang paling berharga di muka bumi ini adalah ampunan dan ridhonya Allah dulu. Hanya kita kalau melihat ayat ini, ayo benar-benar pandai menyorotkan seluruh ayat Quran pada diri kita. Jangan untuk menyoroti orang lain. Untuk menyoroti diri kita sendiri. Belajar dari kasusnya Nabi Adam. Belajar dari kasusnya semua para Nabi Rasul itu untuk pelajaran kita. Oke, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan, silakan. Izin Gus. Monggo. Memang itu ada dua pilihan, guys. Jadi satu pada pokoknya kita maju itu kita berhadapan dengan manusia, mundur atau kita nggak melakukan, kita berhadapan sama Allah. Bagaimana yang tepat untuk kita maju, karena kondisinya ya keluarga, tetangga ataupun kerabat kita juga fitnah satunya ya, mungkin takut pada hal-hal itu ataupun harta dan sebagainya, kekurangan. Itu tepatnya itu pas kita majunya seperti apa, Gus? Jadi ketika kita benar-benar dalam tantangan itu, maju dan mundur kita itu memang harus benar-benar mengikuti, bukan mengikuti ya, tetapi strategi dakwah kita ya. Kalau kita disebut dakwah ya, kapan kita maju, kapan kita mundur, itu memang mundur bukan berarti kemudian kita mengikuti
karepnya manusia, tapi mundur dalam arti sebentar, ini nanti kalau tak ajak mati-matian pecah ini. Nah, sama dengan ketika kita dinasihati oleh Quran dan hadis, perempuan itu seperti kayu yang bengkok. Kalau engkau luruskan dengan keras, dia akan patah. Tapi kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Maka pintar-pintarlah kalian di dalam istilah Jawa ngeluk bagaimana meluruskan itu. Ya. Nah, kita itu sudah diberitahu Allah, Mas, tentang bagaimana kita tidak takut dan tidak mundur. Supaya kita tetap maju. La takhaf wa la tahzan. Intinya itu dulu hati kita. Jangan takut dan jangan mundur, jangan sedih. Kalaupun misalnya istri, anak, suami kita belum ikut untuk melaksanakan tegaknya syariat ini, belum satu visi dengan kita saja yang harus tetap maju terus. Tentang dakwah tadi mungkin kita harus berhenti dulu, itu maksudnya itu. Misalnya ya, tentang halal haram gitu ya, tentang hal-hal yang mutasyabih. Ketika kita sudah berprinsip enggak, saya enggak mau pakai itu gitu. Lalu kemudian anak, istri atau suami kita sebenarnya enggak apa-apa, ya sudah. Kalau kita sudah nasihati begitu segala macam, lalu dia masih ngotot, minimal kita dulu yang enggak mundur dari menegakkan itu tadi. Kalaupun mereka masih begitu, ya kita doakan dulu. Tapi kita mungkin rem dulu, supaya dia mungkin kasih jeda berpikir. Intinya kita dulu, jangan takut kehilangan mereka untuk menegakkan syariat itu. Itu di situ. Jadi jangan pernah kemudian hanya karena misalnya takut nanti dibenci anak, istri, suami atau apa, lalu meninggalkan syariat. Jangan, itu jangan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika memberi pilihan kepada istrinya dalam surat Al-Ahzab ayat 28-29 itu kan gitu. Langsung perbandingannya, kalau kamu ingin dunia maka begini, kalau kamu ingin akhirat maka begini, begitu. Tapi dalam konteks itu kita tetap harus memakai strategi yang biasa ya, dengan cara yang baik. Intinya kita dulu, Pak, jangan pernah mundur. Kalaupun orang di sekitar kita masih belum mau diajak, ya minimal kita jeda dulu untuk memberitahu atau menasihati mereka, tapi kita tetap maju dalam konteks penegakan itu. Nah, dalam konteks la takhaf wa la tahzan, kita sudah diberitahu Allah di surat At-Taubah. Coba dibuka di surat At-Taubah ayat 40 coba. Ketemu ya surat At-Taubah Pak Sebut? Ngapunten, pas enggak ya, yang lain diwakili mohon. Ada yang menemukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 40 ya. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, yaitu malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi dalam konteks kita berhadapan dengan hal yang menyenangkan atau sebaliknya menyakitkan, itu kita diperintah untuk janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih karena Allah bersama kita. Bahkan itu banyak, wala tahzanu wa antum ta'lamun, itu banyak sekali. Nanti kita akan arah kepada penegakan itu, insya Allah kita tetap teguh di situ. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, waspadai setiap gerakan di hati, karena tidak semua yang ada di hati itu hal yang baik, sehingga kita harus benar-benar pandai memilah dan memilihnya. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Min Allahumma sholli wa barik ala Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda.
Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم دعنا البلاء والوباء وقد حسنا من الجن والشيطان والجن فربنا اتنا ولنا اللهم ارفع درجتنا في الجنة ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل من شهد أعوذ بالله من شر البلاء والقدر الشقاء والسوء اللهم جعلك الهدى والتقوى والصلاة اللهم اخرج لنا صبر والصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بالقرآن